Semuanya, balik lagi di podcast kampus bareng aku dan Bunga, partner diskusi paling asik. Bunga, apa kabar Bunga? Halo Farah, kabar aku baik. Tapi agak sedikit overwhelmed sih lihat berita belakangan ini. Kamu sendiri gimana? Sama sih, apalagi kalau udah ngomongin soal kesehatan ya. Kayaknya makin kesini isu kesehatan itu bukan cuma soal minum obat atau lari pagi doang, tapi udah jadi isu nasional yang kompleks banget. Exactly, makanya hari ini kita mau bahas sesuatu yang berbeda. Kita bakal bedah isu kesehatan, tapi nggak memakai kacamata medis doang, melainkan memakai kacamata ideologi kita, yaitu Pancasila. Waduh, berat banget nih pembahasannya. Tapi tenang, kita bakal bahas sesantai mungkin ala mahasiswa yang lagi nongkrong di kantin dong. Oke, Bunga nih kita lanjut nih ya. Aku sering dengar nih komplain di medsos. Ada pasien yang ngerasa dibedain pelayanannya karena status ekonomi. Kalau dikaitin ke Pancasila, ini maksudnya kemana sih ya? Nah, itu jelas banget korelasinya sama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti dari sila ini kan mengakui derajat setiap manusia yang sama. Di dunia kesehatan, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama buat dapat perawatan yang layak dong, tanpa mandang dia mempunyai kartu asuransi kelas berapa. Tapi faktanya di lapangan masih ada istilah kayak orang miskin dilarang sakit ya. Miris sih kalau dipikir-pikir. Berarti nakes kayak tenaga kesehatan itu atau pihak RS yang diskriminatif itu secara nggak langsung lagi mengkhianati nilai Pancasila dong. Bisa dibilang gitu sih, Far. Soalnya, tapi kita juga nggak bisa nyalahin nakesnya dong. Kadang sistemnya yang emang perlu diperbaiki. Sebagai mahasiswa, kita harus sadar kalau kesehatan itu hak asasi, bukan barang mewah. Menghargai nyawa orang lain itu adalah bentuk konkret dari keberadaan kita sebagai bangsa. Wah, bener juga sih. Tapi ngomongin soal sistem, aku inget pas kita lagi di zaman wabah kemarin tuh yang kayak COVID gitu, itu tuh kerasa banget sih sila ketiga kayak persatuan Indonesianya. Menurut kamu gimana? Setuju banget. Pas zaman COVID-19 aja tuh, atau isu stunting sekarang, kalau kita nggak bersatu, nggak bakalan tuh kelar gerakan gotong royong kayak bagi-bagi sembako, donor darah, atau bahkan sesimpel gak nyebarin hoaks soal vaksin. Itu udah Pancasila banget. Bener sih, aku setuju banget sama yang ini. Kayak kesehatan itu bukan tanggung jawab individu doang ya, tapi kayak kolektif gitu. Kalau lingkungan aku kotor nih, terus tetangga aku sakit, demam berdarah, aku juga beresiko kena kan. Jadi egoisme itu musuhnya kesehatan nasional ya. Tapi ada satu poin lagi yang paling krusial buat masa depan kita, Far, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, berarti ini kayak soal BPJS dan pemerataan fasilitas kesehatan di daerah pelosok gitu ya? Betul, kita yang di Jawa mungkin gampang banget ya cari rumah sakit spesialis, tapi teman-teman kita di pelosok Kalimantan atau Papua kadang buat ketemu dokter umum aja harus naik perahu berjam-jam. Pancasila itu menuntut agar fasilitas kesehatan gak cuma numpuk di kota besar. Oh, berarti keadilan sosial itu bukan cuma soal bagi-bagi bansos, tapi gimana negara mastiin anak di pelosok punya akses gizi yang sama biar gak stunting, biar mereka bisa saingan sama kita yang di kota. Jadi kesimpulannya, kesehatan itu adalah cerminan dari seberapa pancasialisnya bangsa kita. Kalau rakyatnya sehat dan dapat akses adil, berarti ideologi kita
jalan. Bagus banget ya. Singkatnya tuh jadi mahasiswa tuh jangan cuma jago di teori aja nggak sih, tapi juga harus peduli sama isu-isu gini. Karena kesehatan itu adalah modal utama kita gitu ya, kayak buat bangun bangsa ke depannya. Yes, bener banget. Oke deh, kayaknya udah cukup ya pembahasan kita, Far. Terima kasih ya Bunga buat obrolannya. Buat teman-teman pendengar, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa Pancasila itu dipraktekin, jangan cuma dihafal pas upacara doang. Aku Farah dan Bunga pamit, stay healthy, stay productive.